Firman Tuhan di surat Yohanes berkata, Allah adalah kasih. God is love. Itu adalah esensi Tuhan ya, atau seorang hamba Tuhan pernah berkata bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau dia berhenti mengasihi, maka dia berhenti menjadi Allah ya. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan ya mempunyai kasih, tetapi kalau kita baca di Alkitab ya Tuhan itu sendiri adalah kasih ya. Jadi kasih itu adalah seorang ya pribadi ya. Allah adalah kasih. Nah, kita perlu paham tentang hal ini bahwa Allah adalah kasih, sehingga itu akan membantu kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Coba kita baca ini ya. Supaya dapat mempunyai hubungan yang positif dengan Tuhan, kita harus mengetahui sifat dan karakternya yang sebenarnya. Apakah ia marah karena dosa kita? Atau apakah ia Allah yang murah hati yang ingin memberi kita hidup dan berkat-Nya terlepas dari apapun perbuatan kita? Sebenarnya Alkitab memberi kita dua pandangan berbeda tentang Allah. Bukan karena ia pernah berubah atau melakukan sesuatu dengan cara berbeda. Dalam Alkitab dikatakan ada kalanya Allah sepertinya itu meminta pertanggungjawaban atas dosa orang-orang. Nah, ini kita bisa bandingkan ya, kalau membesarkan anak. Ketika mereka masih sangat kecil, tidak mungkin berunding dengan mereka, memberitahu mereka mengapa seharusnya mereka berperilaku baik, atau mengapa mereka tidak boleh mementingkan diri sendiri dan merebut mainan adik mereka. Mereka harus diberi tahu peraturannya, dan bila mereka melanggar akan dihukum. Peraturan itu harus diterapkan sekalipun mereka tidak mengetahui tentang Allah dan iblis, atau tidak mengetahui bahwa mereka memberi tempat kepada iblis bila mereka mementingkan diri sendiri. Mungkin mereka tidak mengerti konsepnya, tetapi mereka dapat mengerti bahwa bila mereka mengulangi perbuatan itu, mereka akan dihukum. Nah, ini hal-hal dasar yang kita perlu pahami ya. Kita terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan ya menjadi orang benar, lalu kita menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki keselamatan itu karena anugerah yang kita terima karena iman ya. Kita dibenarkan karena anugerah, karena kasih karunia, lalu kita belajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu ya kita perlu belajar memahami sifat Tuhan yang sungguhnya seperti apa. Karena Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih, maka kita perlu ingat bahwa Dia itu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu di perjanjian lama nampaknya sepertinya Allah itu kejam ya. Tapi kita perlu ingat bahwa perjanjian lama itu ada khususnya waktu itu kan untuk orang-orang Yahudi ya. Tapi kemudian di perjanjian baru, setelah Yesus datang ke muka bumi, kita melihat bahwa Dia menegakkan peraturan begitu rupa ya. Standarnya tinggi. Kalau di perjanjian lama itu hanya perbuatan yang dilihat, tapi perjanjian baru itu menyangkut hati yang dinilai ya. Nggak boleh benci orang lain misalnya ya. Lalu banyak hal dalam pikiran pun itu sudah membuat kita bisa berdosa. Nah, itu jelas kita tidak mampu melakukannya. Yang perjanjian lama kita kira kita mampu, tapi sebenarnya kita juga nggak mampu. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, Dia kasih standar yang tinggi, jelas kita nggak mampu. Untuk itu kita perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan dari dalam Dia mulai mengubah kita. Ya, coba kita teruskan lagi ini ya.
Itulah yang Tuhan lakukan dengan perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama nampaknya kok banyak hukuman ya. Sebelum orang-orang dilahirkan baru, mereka tidak mempunyai persepsi rohani seperti yang kita miliki di perjanjian baru. Jadi Tuhan harus memberikan hukum Taurat dan memaksa mereka dengan hukuman. Kadang-kadang bahkan dengan kematian untuk mencegah mereka berbuat dosa. Karena iblis sedang menghancurkan orang-orang melalui dosa, harus ada kekang yang dipasang terhadap dosa dan mereka harus dipaksa. Walaupun ini meninggalkan kesan yang keliru bahwa Allah tidak benar-benar mengasihi kita karena dosa kita, bukan itu yang firman Tuhan ajarkan. Ya. Jadi bahwa God is love itu tetap ada ya. Dari sejak perjanjian lama sudah seperti itu. Tetapi karena pada zaman perjanjian lama beda dengan perjanjian baru ya. Kalau perjanjian baru kan kita menjadi ciptaan baru. Roh kita itu menjadi ciptaan baru, roh kita menjadi penurut ya, tidak bisa berbuat dosa ya, dikatakan di surat Yohanes. Tapi perjanjian lama nggak seperti itu. Nah, di perjanjian baru itu waktu kita terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan, kita mengalami justification, kita menjadi anak-anak Allah, dan kita menjadi layak untuk menyembah Dia. Kita punya hubungan dengan Dia. Ya, lalu selanjutnya di kitab Galatia dikatakan Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita dan mengajari kita untuk memanggil Tuhan dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Ya. Lalu mulai proses sanctification, proses penyucian jiwa. Dari dalam itu roh kita yang sudah lahir baru itu mulai memanifestasikan ya deposit yang ada di dalam roh kita itu. Ya, ada Roh Kudus juga di situ. Mulai mendorong kita untuk bisa berbuat hal-hal yang baik. Dan kalau kita ingat di Efesus 2 ayat 10 dikatakan ada pekerjaan baik yang disiapkan buat kita. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Roh Kudus ini akan mulai menunjukkan kepada kita ya, dari dalam ini memberikan dorongan-dorongan untuk kita bertumbuh ya, semakin mengasihi Tuhan ya. Dan dari dalamlah terjadi perubahan-perubahan itu. Sementara di perjanjian lama tidak seperti itu. Dan ada pohon kehidupan waktu di Taman di Eden. Kalau manusia ya yang sudah jatuh dalam dosa itu makan pohon kehidupan, maka dia akan hidup seterusnya dalam keadaan berdosa. Makanya diusir keluar dari Taman Eden itu, dipasang kerup ya, supaya kerup yang dengan pedang ya bernyala-nyala untuk menjaga jangan sampai datang ke pohon kehidupan ya. Nah, tujuannya supaya manusia ini jangan hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke muka bumi, dosa dibereskan, siapa yang terima Dia menjadi ciptaan baru ya. Di Roma 5 ayat 13 memang dikatakan sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa ya di dunia. Jadi sebelum hukum Taurat itu datang ya. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi kalau kita perhatikan saja ya, misalnya ada satu aturan ya, peraturan. Nah, peraturan itu akan mempunyai power ketika ada sanksinya ya, ada hukumannya kalau tidak dilakukan ya. Kalau enggak ya cuma peraturan saja. Ya, bagi contoh misalnya kalau pergi ke Singapura itu dikenal sebagai negara yang penuh dengan denda ya. Kalau kita buang sampah sembarangan akan kena denda. Dendanya cukup mahal. Kalau di Indonesia mungkin ada peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Tapi seringkali kan kesadaran itu belum muncul ya. Banyak sekali orang buang sampah sembarangan. Karena tidak ada hukuman yang diterapkan,
maka orang santai saja walaupun ditulis dilarang, ya, dilarang membuang sampah, ya. Nah, jadi sebelum hukum Taurat ada, ya, maksudnya sebelum Allah memberikan 10 perintah dan hukum-hukum ibadah lainnya yang berlaku untuk bangsa Yahudi, ya. Itu di Keluaran, di kitab Keluaran. Sebelum itu dosa sudah ada di dunia, tetapi tidak diperhitungkan. Nah, itu zamannya Adam, ya, kan belum ada itu aturan-aturan, ya, yang diterapkan. Kata diperhitungkan adalah istilah tata buku, ya. Misalnya Anda pergi ke toko untuk membeli sesuatu dan berkata, masukkan itu ke rekening saya. Ketika harga barang itu sudah dimasukkan ke rekening Anda, harga itu tercatat dan dibebankan pada rekening tabungan Anda. Dan pembelian itu diperhitungkan kepada Anda. Bila mereka gagal dalam proses memasukkannya ke rekening Anda, itu berarti harganya tidak tercatat di rekening Anda, dan rekening Anda tidak dipotong untuk pembayaran harga barang itu. Saya ingat, ya, di zaman sekarang ini kan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan di gadget kita, di handphone kita. Salah satunya adalah aplikasi membeli minuman, ya. Misalnya ada kopi kenangan, ada janji jiwa, ada Tomorrow Coffee, ya, dan banyak sekali. Dan itu enak sekali. Kita tinggal dari rumah pencet-pencet kita punya gadget, ya. Bahkan bukan pencet, sekarang sentuh aja, ya, pakai layar sentuh. Maka kita pesen kopi misalnya, ya. Kita pesen, habis itu kita udah pilih semua, kita klik semua, lalu kita bayar pakai aplikasi semua, dan selesai. Kita tinggal tunggu berapa lama nanti kopinya akan diantar, ya. Udah dihubungkan dengan Gojek, dengan Grab dan sebagainya. Nah, satu ketika saya lihat ini, saya pesen, ya. Karena dekat dengan rumah saya, dalam kompleks, ya. Jadi saya ambil sendiri ke sana, ya. Lalu saya ke sana, terus begitu saya ambil, rupanya itu ada sedikit trouble, ya, di situ. Jadi saya sudah ambil, saya sudah bawa, tapi rupanya counter tempat saya ngambil pesanan kopi tersebut ada trouble. Saya sudah tunjukkan bahwa saya sudah pesan kok belum dikerjakan. Ya, rupanya belum keterima, sinyalnya belum masuk gitu, ya. Tapi dia udah buatin dan dia kasih dan saya pergi. Nah, kalau saya sudah pergi, belakangan baru ketahuan rupanya memang ada trouble dengan counter penjual minuman tersebut, sehingga sinyalnya itu yang dikirimkan dari gadget saya ini nggak masuk. Dan setelah beberapa lama itu dibatalkan minuman. Nah, waktu dibatalkan, itu uang yang sudah saya bayarkan itu balik lagi ke rekening saya. Nah, saya nggak tahu itu, ya. Belakang baru saya lihat, loh kok ini balik lagi gitu. Rupanya tidak diperhitungkan karena sinyalnya nggak masuk. Tapi saya sudah dapat itu minumannya. Itu terjadi 2 kali kalau nggak salah, ya. Dan di situ nggak bisa, ya. Karena paling dia, ya, mungkin waktu stok opnam baru ketahuan ada kurang minuman gitu, ya. Sudah barangnya nggak ada tapi nggak ada pemasukan, ya. Akhirnya satu ketika saya mampir di situ dan saya lihat kok nggak ada ini, ya, nggak ada tip, ya, box untuk tempat uang, ya. Lalu saya kasih aja di situ sebesar harga kopi tersebut yang 2 kali, ya, saya beli, ya. Nah, itu diperhitungkan. Nah, kita lihat lagi, ya. Ayat ini mengatakan bahwa sebelum datangnya 10 perintah Allah, ya, dosa tidak diperhitungkan pada orang-orang. Jadi pernyataan ini mencengangkan. Kalau kita lihat Kejadian 3 dan Kejadian 4, kebanyakan orang berpikir bahwa Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah karena ia kudus dan sekarang manusia berdosa. Ia tidak mau lagi berurusan dengan manusia yang berdosa. Mereka pikir Allah mengusir manusia dari Taman Eden untuk menyingkirkan mereka dari hadiratnya, karena Allah yang kudus tidak dapat berhubungan dengan manusia yang tidak kudus. Lebih jauh, mereka pikir bahwa sebelum Anda membereskan perilaku Anda dengan perbuatan yang benar, Allah tidak bisa lagi menjalin hubungan dengan Anda. Itu bertentangan dengan pesan yang Yesus bawa.
Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda ketika Anda masih berdosa. Ya. Ketika Anda masih berdosa, Kristus mati untuk Anda. Perjanjian baru ini mengajarkan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda sementara Anda masih hidup dalam dosa, bukan sesudah Anda memperbaiki kelakuan Anda. Salah satu kebenaran agung dalam Injil yang akan mengubah hidup Anda adalah mengerti bahwa Allah mengasihi Anda seperti apa adanya. Ia sangat mengasihi Anda sehingga bila Anda menerima kasih-Nya, Anda tidak akan ingin menjadi seperti sekarang ini. Anda akan berubah, tetapi perubahan itu efek samping kasih Allah. Ya, atau dampak karena kasih Allah, bukan untuk mendapatkan kasih-Nya. Nah, ini hal penting yang perlu kita sadari ya. Karena pengaruhnya besar. Kita jadi tanpa sadar sering berpikir Allah itu kasih, God is love. Tapi begitu kita jatuh dalam dosa, ada kesalahan yang kita perbuat, langsung kita berpikir Allah tidak mengasihi kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Dan itu menuduh kita. Membuat kita tidak bisa berdoa dengan penuh keberanian. Padahal Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang sangat besar kuasanya itu dinaikkan oleh orang benar, orang yang benar, bukan karena nggak pernah berbuat salah, tapi karena dibenarkan, ya. Dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Nah, kesadaran ini harus ada, ya, harus bahkan semakin kuat. Saya orang benar. Dulu saya orang berdosa, sekarang saya orang benar karena saya sudah dibenarkan. Itu kayak kita pindah warga negara ya. Dulu misalnya orang Indonesia ya, dulu saya tinggal di Indonesia, saya lahir di Indonesia, warga negara Indonesia. Lalu waktu saya pindah ke Amerika, saya jadi warga negara Amerika, misalnya seperti itu. Nah, dulu saya warga negara yang lama, sekarang saya warga negara yang baru. Ada status yang baru, walaupun kulit saya nggak berubah. Ya, saya bisa bahasa Inggris, walaupun mungkin aksennya masih aksen orang Indonesia atau aksen orang Asia. Tapi status saya secara legal, saya warga negara Amerika, misalnya seperti itu. Ya, sama juga gitu. Ya. Waktu kita menjadi orang benar, ini status kita ini harus kita pegang. Kita orang benar. Lalu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagaimana bisa yakin? Ya, yang pertama karena doa itu lahir dari iman. Ada firman Tuhan. Baca, renungkan, firman itu menjadi rema. Rema menimbulkan iman, lalu kita putuskan untuk percaya. Waktu iman itu muncul. Ya, iman itu kata benda ya. Jadi iman itu muncul, iman itu ada. Nah, waktu dia mau bertumbuh, keputusan untuk percaya apa enggak itu ada pada kita. Ya, kendalinya di kita. Nah, percaya itu kata kerja. Ya, jadi waktu kita memutuskan, ya saya percaya. Itu seperti memberi siraman minyak kepada api yang sedang menyala. Ya. Lalu yang kedua, ya tidak ada tuduhan. Kita bisa yakin kalau nggak ada tuduhan. Makanya di surat Yakobus dikatakan kalau ada masalah bereskan supaya iblis nggak bisa nuduh kamu. Jadi kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan, kita tahu kita orang benar, dibenarkan dalam Tuhan Yesus, ya, karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu ada dasar firman Tuhan, dan kemudian tidak ada tuduhan dalam hati kita. Kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan, dan itu menjadi doa yang sangat powerful, ya, sangat besar kuasanya. Dan ini pengaruhnya besar ya. Waktu kita menyadari bahwa kita orang yang dibenarkan, kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita suka nyanyikan ayatnya ada di Mazmur 37 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Cuma kadang-kadang kita tanpa sadar berpikir, waktu jatuh Tuhan marah, Tuhan tinggalin kita. Nah, kita merasa nggak layak di hadapan Dia, dan itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sampai kita disadarkan kembali bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu esensi dari karakternya yang dasarnya itu. God is love. Allah adalah kasih. Dengan pengertian ini kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena kita sadar bahwa God is love.
Allah adalah kasih. Amin.